itu adalah satu kajian teoritis yang menurut saya sangat bagus sekali, tapi tidak dalam tempatnya, di dalam konteks itu. Coba dilihat dalam konteks itu, tidak ada satu halaman yang berbicara tentang dua institusi. Tidak ada, satu halaman aja tidak ada. Jadi retorika sampean ini adalah retorika yang didasarkan pada hasil-hasil dari referensi buku, bukan konteksnya konteks dua institut atau dua perguruan tinggi ini. Saya seringkali mengatakan bahwa penelitian kualitatif itu bukan deduktif-induktif. Coba deduktifnya ini berapa halaman? Deduktifnya ini 6 halaman, 5,5 halaman. Sedangkan induktifnya ini 1 halaman aja nggak sampai. Terus gimana saya ingin menemukan masalah yang ada di perguruan tinggi ini kalau kita ini tidak mengeksplor masalah yang ada di dua perguruan tinggi ini? Jadi ini untuk semua, bukan untuk Pak Faisal saja, untuk semua. Di rata-rata itu retorika dulu. Ibaratnya itu mau ke Malang, dia harus ke Surabaya dulu. Surabaya, kemudian ke Probolinggo, terus mengarah lagi ke Lumajang sana, itu ini udah Bali boleh harus setelah itu ke Malang, dan ke Malang itu kira-kira masih di Dampit sana gitu ya. belum masuk ke Malang belum. Jadi ini tolong hindari betul. Ini nanti kalau sudah ujian proposal disertasi nggak nyampe ini. Pertama itu yang dikritisi, semua pertama yang dikritisi. Kalau kualitatif boleh sampai retorika kesana kemari boleh, karena kualitatif itu adalah menghasilkan sebuah hipotesis. Ini belum tampak. Ada masalah apa itu belum tampak, Pak Faisal. Yang kedua, konstruksi kurikulum pendidikan Islam moderat. Iyakah di dua institusi ini betul-betul menyelenggarakan kurikulum pendidikan Islam moderat? Ini kan perlu dilacak. Buktinya apa di situ itu? Buktinya itu yang sebetulnya mau diungkap itu. Pak Faisal ini surprise terhadap dua lembaga ini karena punya kurikulum pendidikan Islam moderat dengan indikator bla 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 bla. Itu mestinya itu dalam mencegah radikalisme intoleran. Benarkah di situ? Ini dibuktikan semuanya dulu, baru menyusun judul ini. Jadi kebalikan ini, judul disusun, masalahnya belum ketemu. Kan gitu. Terus pada perguruan tinggi Islam berbasis pesantren, sudah ditulis di bawah Institut Ilmu Keislaman Anukoya Sumeneb dan Berita Islam Madura, sudah ditulis di bawah. Kenapa masih ditulis pada perguruan tinggi Islam berbasis pesantren? Jadi ini judul yang murokab ini. Jadi kuadratnya itu murokab, kira-kira begitu ya. Berikutnya adalah ini stressingnya ada apa? Judul masalah ini yang stressingnya ada apa? Konstruksi. Gimana kalau sampai ini nggak memahami teori konstruksi, mau menyusun fokus? Jadi fokus sampai yang tiga ini, latar belakang konstruksi kurikulum. Latar belakang itu sudah ada dalam konteks mestinya, nggak perlu diungkap. Terus bagaimana konstruksi kurikulum? Nah, ini kan judul ini, langsung dibawa ke sini, sama dengan miliknya Pak Halim tadi. Judul, tinggal dikasih kalimat bagaimana dan tanda tanya, selesai. Ini yang disebut dengan grand research question.
Itu sebetulnya adalah umbrella-nya di situ, payungnya. Nah, fokusnya mana sekarang? Belum ada fokusnya. Ternyata nyari fokus itu juga sulit juga ya. Mana fokusnya ini? Jadi belum ada fokusnya di sini. Belum ada fokus. Loh, maaf ini, bagaimana implementasi kurikulum? Bapak itu hanya melihat konstruksi kurikulum. Jadi kok implementasi segala ini kan tidak perlu. Karena di dalam teori konstruksi itu sudah ada beberapa proposisi sudah. Tuh kalau Anda belajar tentang teori konstruksinya Latham ya, Latham kan apa ya? Ada eksternalisasi, terus apa? Geger. Oh, oke. Geger. Apa? Oh iya, kalau yang Thomas yang Latham itu yang internalisasi. Geger itu apa? Apa teorinya geger? Eksternalisasi, objektifikasi dan internalisasi ya. Ada tiga itu. Jadi ada objektifikasi, eksternalisasi dan internalisasi. Tapi apakah cocok? Apakah cocok dengan yang ada di dua perguruan tinggi ini? Itu berarti harus mencari yang lain dong. Apakah bisa saja bermuara dari misalnya tafakun dulu, tafakun, tadamun misalnya. Ini kan kerangkanya itu kan step-stepnya ini. Jadi Pak Faison ini namanya konstruksi. Ya bagaimana membangun satu fenomena atau kasus itu menjadi sebuah bangunan keilmuan. Tidak lagi ada bagaimana implementasi, tinggal bagaimana meneropong terhadap masalah itu, masalah konstruksi kurikulum pendidikan Islam moderat. Tapi kan saya masih mempertanyakan, apakah betul-betul di situ ada kurikulum pendidikan Islam moderat? Kalau misalnya iya ada, dilihat dari sisi ini bisa saja. Misalnya, apakah memang mencegah radikalisme intoleran? Iya, indikatornya ini. Baru masuk itu Pak Faison. Jadi konstruksi kurikulum pendidikan Islam moderat silakan mau diangkat, tidak apa-apa. Tapi itu tadi, eksplor dulu masalahnya apa di situ dan ketertarikan Pak Faison itu apa di situ. Seperti hanya Pak Faison dulu melamar istrinya itu, kan melihat dari berbagai sisi. Saya melihat ini, saya melihat dia kalau berbicara sangat santun bisa saja. Dia memiliki nasab yang bagus. Itu kan jelas ini. Dia kaya. Jadi itu baru real. Tapi kalau masih andaikan aku, nah ini ya, andaikan terus, andai. Karena apa? Nggak tahu siapa sesungguhnya. Maka ini harus diposisikan dulu. Ini loh yang kemarin saya sampaikan. Kenapa kita belum selesai ini? Harusnya ini sudah selesai. Kita sekali lagi tinggal analisis. Teorinya belum masuk. Ini harus cari dulu teorinya. Jadi jangan bilang teori tentang develop, salah itu. Nggak ada kaitannya dengan develop. Kalau Pak Faison ini
mau RN silakan, teori tentang development silakan, teori pengembangan silakan. Jadi Pengembangan kurikulum pendidikan Islam moderat, tapi harus ada action dan harus ada hasil. Hasilnya bukan hanya riset, tapi hasilnya itu adalah pedoman yang itu terimplementasikan, diuji cobakan, gitu. Diuji coba, dan diuji coba itu nggak butuh waktu, nggak cukup dengan 1 semester. Ya kalau mau lama nggak apa-apa. Pengembangan, teori pengembangan. Jadi pengembangan kurikulum di Islam moderat dalam mencegah radikalisme intoleran. Tapi persoalannya adalah di sana ada pengembangan tidak? Kalau nggak ada pengembangan, sampai bisa diterima nggak untuk pengembangan di sana? Kalau sampai diterima untuk pengembangan di sana, sampai punya duit untuk membiayai. Karena apa? Harus menghadirkan tenaga-tenaga ekspor yang dikatakan pengembangan kurikulum di Islam moderat itu tidak bisa dalam perspektif sampean, tapi harus dalam perspektif para ilmuwan yang punya ekspektasi yang tinggi. Kan semakin banyak duitnya yang dikeluarkan. Jadi ini bukan teori pengembangan, teori konstruksi jelas. Saya tadi memberikan contoh teori tafakum dulu, memahami dulu kan, setelah itu tafakur, dia mencoba untuk melakukan analisis di situ gitu. Ada tahapan-tahapannya, apalagi. Ya, sampai cari sendiri teorinya tentang konstruksi. Dulu ketika sudah disusun judul, konteks, fokus dan landasan teori, maknanya dari situ selesai yang lain. Kalau itu sudah benar ya, udah ready semua, tinggal memulai semua saja. Seperti ini, dalam theoretical framework nggak ada teori konstruksi, itu nggak ada. Sedangkan stressing sampai itu udah di konstruksi. Yang ada teori pengembangan kurikulum. Dan teori pengembangan kurikulum ini juga begitu. Jadi teori pengembangan kurikulum itu kan sebetulnya muaranya dari apa? Muaranya dari visi, misi, tujuan, orientasi, sasaran, strategi. Itu muaranya dari situ, muaranya. Terus ditambah lagi dengan dinamika global apapun. Jadi kalau Pak Paisun ketika mau melaksanakan pengembangan, itu kan ada dasar-dasarnya ya. Ada dasar filosofisnya, dasar yuridisnya, dasar sosiologisnya, ya, dasar historisnya, kan begitu. Itu yang dijadikan sebagai dasar pijakan untuk pengembangan. Ya itulah komentar saya. Jadi kenapa ya belum ada tanda-tanda kehidupan ya? Ini hampir semua ini. Yang kemarin menanya Pak Imam udah cukup lumayan. Dan Pak Imam proposalnya sudah jadi belum? yang revisi Prof. Iya. Lagi mempelajari dan mendalami penyusunan kerangka teorinya. Iya, tinggal dipahami kemudian diperas menjadi sebuah sistem di situ. Kerangka teorinya itu diperas, dan tidak apa-apa kalau itu pas masuk begini disodorkan ke saya, tidak apa-apa, tidak presentasi, tidak apa-apa. Cuma dibawa saja. Oh, siap. Bawa, jangan nunggu presentasi. Udahlah yang Bapak Ibu sudah susun, udah pas ada saya balas. Saya sambil ini sambil koreksi. Saya sudah terbuka untuk teman-teman. Jika Bapak Ibu ini harus, dan Bapak Ibu tolong ya, sering kumpul
bersama teman untuk berdiskusi, nggak selesai nanti. Sering kumpul. Lagi sampai kan beasiswa atau berapa tahun cuma? Hah? Tidak tahu. Tidak tahu. Tidak tahu. Tidak tahu. Boleh lebih. Tidak tahu. Selepas itu bayar sendiri sampai. Jadi nggak kemudian 3 tahun sama akan lulus, sama kalau nggak lulus ya bayar sendiri. Maka kesempatan, ada saya kesempatan, saya sudah membuka lebar-lebar, Bapak Ibu. Jadi kegelisahan saya itu di sini, belum beranjak dari semester 1 kemarin, belum ada progres yang signifikan, masih bulan balik. Udah aja, Pak Isun. Jadi masalahnya belum tampak. Kalau kita sudah bicara judul, bicara fokus, saya belum mencermati terhadap metode penelitian. Ini urusan Prof lah yang sudah kemarin setengah semester. Ini analisis metode penelitian kualitatif. Analisis kuatnya ya dari teori. Teorinya belum. Ayo ini minggu depan saya minta harus jelas teori ini. Harus jelas yang mau presentasi dan saya tunjuk nanti habis ini. Harus jelas. Ya suatu saat dia nggak bisa tidur nggak apa-apa. Bisa tidur. Saya dulu nyari teori sampai 1-2 minggu, habis sampai 10 juta enggak setengah teorinya. Saya bismillah betul, tapi ya ketemu akhirnya. Tapi saya tidak ingin balas dendam sama sekali enggak. Tapi saya sudah sampaikan bahwa ini loh kainnya di situ. Kainnya. Ini Pak Faisal. Terima kasih, Pak. Belum ada tanda-tanda gitu Pak. Ya, terima kasih Prof dan Bapak Ibu hadirin sekalian. Kita masuk pada presentasi terakhir. Kali ini dari Mas Aan Abdul Hasan akan melakukan presentasi proposal disertasi dengan judul Konsep Berbangsa dan Bernegara Perspektif Kiai Haji Maimun Zubair dan relevansinya pada perkembangan pendidikan Islam multikultural di Pesantren Al Anwar Palembang. Kepada Mas Aan, waktu dan tempat dipersilakan.